motor nih. Maaf. Artinya yang kolbunya udah tercerahkan, hanya itu yang bisa ngelihat. Terus kalau ditanya, siapa saja yang di sana gitu. Ya tentunya yang namanya sosok pilihan ya, yang kembali lagi kita sebut ada satu, ada dua atau ada 3 orang atau 4 orang, masing-masing punya versi ya, yang jelas sosok semuanya ini sama untuk semua agama. Ya, untuk semua agama itu sama. Cuman kan silokannya banyak banyak nama, banyak ini kan pendapat kan. Nah, terus sosok ini tentunya guru sejatinya saja kan baginda Nabi Muhammad kan, dan Nabi Khidir alaihissalam kan, ya sama Khidir lah, bukan Nabi kan, udah Nabi terakhir kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum pensiun sampai sekarang, masih bergelar Nabi, ya masih bergelar Rasulullah, ya masih, karena Nabi akhir zaman, zohirnya saja nggak ada, belum istilahnya sudah diwafatkan zohirnya, tapi rohnya kan masih ibaratnya masih tugas gitu. Nah, sama Khidir, lah. Nah, itu pasti ada. Terus yang lain-lainnya kalau kita bicara dari kacamata spiritual, Semar ya ada di situ, atau Bodronoyo ya kan, atau mungkin Ismoyo Jati atau siapalah yang Ismu atau apa gitu, berbagai nama lainnya. Terus juga Ngoyo Genggong ada bersama sosok beliau ini. Terus lagi siapa, para wali, pasti wali-wali Nusantara ya, yang wali 9 itu ada. Terus lagi para leluhur-leluhur yang lain dari semua kerajaan ya, semua kerajaan Nusantara itu berkumpul di sini. Yang dulunya agamanya Hindu, yang dulunya agamanya non Muslim lah, yang Kapitayan, yang apa, semuanya ada di sini bersama dengan sosok tersebut gitu loh. Jadi nggak ada. Jadi ibarat kata itu, apa yang disampaikan oleh Joyoboyo sama Siliwangi itu bukan satu karangan kan, itu nyata seperti itu. Jadi sosok tersebut, sosok Sang Kinasi ini memang diikuti oleh para leluhur-leluhur yang waskita. Bahkan kemarin tuh yang live sebelumnya kan judulnya pejuang, pahlawan, ya kan, anggota TNI, anggota Polri yang gugur dalam berjuang mempertahankan NKRI, ya yang tulus ikhlas ya dengan semangat untuk mempertahankan negeri ini, itu pun ada sama sosok Sang Kinasi. Ini saya katakan pasti ada kan. Kenapa? Bukan saya udah melihat ya, bukan. Karena ya tadi getaran, saya bilang getaran lah, kalau bahasa mudanya itu getarannya ada. Bahkan kemarin saya sempat nyebut Kapitan Patimura ya kan, Christina Marta Tiahahu, ada, itu agamanya memang apa? Tapi ada gitu, dalam perjalanan ini beliau ada. Artinya kembali saya sampaikan, sosok yang disebut ada 1, 2, 3 atau 4 orang ini atau berapapun ini sosok yang sama yang ditunggu oleh semua agama. Dan bukan cuma punya Nusantara, punya dunia. Jadi buat apa kita terpecah-pecah karena beda agama, karena beda ini, karena beda itu. Ikut ya, yang penting hati ini dulu deh, adem dulu hati kita. Kalau hati adem, orang mau ngomong apa juga didengar. Kan gitu kan ya, kita dengar, oh iya ini bagus. Tapi kalau ini udah gini duluan kan, wah pikirannya udah begini kan gitu. Walaupun saya bilang itu seorang pandito yang mengetahui tentang keilmuan segala macam. Jadi ini tetap Nabi ya. Ya kalau salah mohon maaf ya. Siapa yang Nabi Khidir ya. Nabi, kalau Isa turun udah bukan Nabi, itu sudah wali. Nah, jadi ya kembali lagi dikatakan apakah siapa saja yang ada di situ? Ya itu semua itu ada bersama beliau.
entah 2020 atau tahun berapa itu yang banyak gunung meletus dari Gunung Agung, terus gunung mana, beruntun tuh. Portal gaib sedang terbuka saat itu. Oke. Nah, Saya mereka mau itu tanya, khawatir. bahwasannya apakah Pangkinasi Satropiningit ini di alam itu sering apa tuh? sering perang sama jin-jin mungkin atau sama apa itu? Ya kalau sukmanya iyalah kan. Sukmanya ya. Nah, iya pastilah. Gini kan, saya yakin ya, sukma itu sudah bertugas. Sudah. Kadang kemana, kadang menemui orang-orang yang diperjalankan. Saya yakin ini dari sekian ini ada yang didatangi. Saya yakin. Meskipun saya tidak didatangi ya, dalam arti saya bisa menggambarkan seperti itu. Orang-orang yang diperjalankan itu didatangi. Yang artinya diperjalankan di ring 1 loh. Kalau saya ya anggap aja mungkin saya ring ke 25 atau berapa nggak tahu lah. Artinya bisa merasakan itu secara kegaiban atau secara ruh atau apa ya namanya sukma. Yang namanya perang gaib itu ya mungkin udah nggak terhitung kan, udah nggak terhitung. Bahkan kan kemarin saya sempat cerita suatu hari ya, lupa tanggalnya berapa, itu dapat semacam berita lah gitu bahwa sebagian besar siluman itu dari tahun 2012 apa ya ke sini itu banyak yang sudah ketemu dengan, ya bukan ketemu dengan sosoknya ya, tapi dengan apa sih namanya sukmanya itu, menghadap itu untuk apa? Untuk bersyahadat kan, untuk masuk mengakui Islam. Karena kan siluman itu kan pengikutnya dulu kan pengikutnya Nabi Sulaiman kan, artinya umatnya Nabi Sulaiman kan, karena Nabi Sulaiman itu kan berkuasa untuk 2 alam. Nah itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu, saya lupa tanggalnya berapa, itu banyak kan golongan jin, golongan apa itu datang untuk apa? Untuk minta disyahadatkan, untuk bersyahadat, untuk memeluk agama barunya istilahnya, karena artinya syariat barulah Islam gitu. Nah, kalau sebelumnya mereka menggunakan syariatnya Nabi Sulaiman. Nah makanya saya selalu ngomong, orang kita hidup di zaman Nabi Muhammad kok masih ngamalin amalan Sulaiman, amalan Nabi Hud, Nabi ini Daud, amalan Nabi siapa gitu. Kita hidup di zaman Nabi Muhammad, ya amalkan apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad. Masa masih ngamalin Sulaiman juga kan gitu. Mau jadi umatnya Nabi Sulaiman apa umatnya Nabi Muhammad kan gitu. Kayak nggak menghormati baginda Nabi kan gitu. Oke. Iya nih. Coba nih barangkali teman-teman mau bertanya nih, mumpung belum selesai ya. Kita sampai setengah 12. Kalau nggak habis kuotanya ini. Buat yang di seberang mungkin sudah jam 12 lewat. Nah, di sini masih ya. Sampai kemarin dari Jawa nih belum ketemu. Oke. Bahwasanya nih Satropiningit ini juga mau menguasai 4 elemen ini yang dikatakan oleh Roy. Seperti apa nih 4 elemen ini yang dikuasai oleh Pangkinasi Satropiningit ini? Ngopi Kang Aris ya, lanjut. Sorry Kang, gimana Kang? 4 elemen. 4 elemen. Maksudnya elemen air, unsur-unsur ya, ini. Apanya maksudnya? Itu kan banyak yang mengatakan ini Satropiningit ini menguasai 4 elemen gitu ya. Pastinya. Nah itu air itu mungkin ya hatinya atau apanya seperti air itu maksudnya bukan air beneran seperti avatar itu. Enggak, gini, bahasanya itu mungkin aura lah ya, bahasanya aura. Tapi secara
secara ini pun sama Kang, apa namanya, nanti makanya nanti itu akan ya boleh dikata itu kemunculan sosoknya beliau itu dibarengi dengan bencana alam. Jadi jangan salah arti, wah ini nih SP turun bencana ini, jangan gitu. Justru itulah cara satu-satunya merevolusi. Caranya Allah. Revolusi cara Allah, cara Tuhan. Karena apa? Kita nggak bisa tahu mana yang kepala kan sama hitam ya kan. Rambut sama hitam, enggak, rambut saya coklat. Bahasanya rambut sama hitam, hati siapa yang sama kan, itu beda-beda. Artinya kita sebagai manusia tidak bisa untuk melakukan seleksi. Oh ini yang yang pantas untuk hidup, yang ini enggak, tembak matiin atau apa. Enggak gitu, kita nggak bisa manusia. Hanya Tuhan atau alam yang bisa. Dengan caranya apa? Cara alam, atas izin Allah, atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan adanya meletusnya gunung, 7 gunung di 7 tempat yang berbeda, atau mungkin beberapa gempa di tempat yang berbeda di waktu bersamaan, otomatis itu akan terjadi apa? Revolusi kan. Revolusinya secara alami. Nah disitulah seleksi alam atau istilahnya gitu. Nah yang selamat hanyalah orang-orang yang eling lan waspada. Kembali, eling itu apa? Eling itu ingat itu bahasanya, mohon maaf, bahasanya umat Islam apa? Zikir. Nah zikirnya yang kayak apa kan gitu. Yang selamat itu kan kalau di Muslim ya, ahli zikir, ahli Quran, ahli apalagi tuh, ahli dakwah, terus apalagi ada 4 itu. Nah kalau kita nggak bisa semua, kita masih bisa belajar ahli zikir. Jadi ahli zikir apa? Ahli mengingat Allah. Dengan cara apa? Eling. Elingnya gimana ya? Allah, Allah, Allah. Ini saya menjelaskan secara Islamnya. Allah, Allah. Kembali lagi, Islam rahmatan lil alamin, berlaku untuk semua umat. Artinya boleh nggak non muslim zikir seperti itu? Boleh. Nggak ada yang larang. Boleh. Kalau ada yang membid'ahkan, biarin aja. Dia nggak bakalan selamat. Oke, saya mau bertanya juga nih Kang. Tadi saya upload video di channel yang satu tuh, Kang Surya Lokajaya ya. Nanti saya beri judul ini, bahwasannya Satria Opening It ini nanti apa ya, kedatangannya itu disertai dengan suara alam. Suara alam. Ya, itu sebenarnya sudah saya bahas. Menurut versi Saman itu seperti apa ya? Suara alam itu kan sebetulnya kan kata lain dari bencana alam. Artinya alam bersuara. Itu lebih ke majas, ya kan, majas hiperbolik gitu kan, seolah-olah suara gitu. Jadi majas hiperbola, seolah-olah kok dengan suara aja begini kan gitu. Artinya itu sebetulnya kejadian-kejadian alam atau peristiwa-peristiwa akhir zaman itu.